Surga seperti rusa merindukan sungai, demikianlah hati kami, jiwa kami merindukan firman-Mu yang kudus, yang menjadi sumber berkat, sumber sukacita dan kekuatan dalam hidup kami. Kami orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, selalu menyatakan pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa tanpa sentuhan daripada firman-Mu ya Tuhan, hidup kami akan menjadi sia-sia. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini, mengawali pekan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua untuk menyongsong segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami memulai dengan merendahkan hati kami, bahwa kami sangat membutuhkan pengertian-pengertian daripada Tuhan sendiri, supaya hidup kami, apapun yang kami lakukan, semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, berkat yang baru, dan segala kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi juga untuk saudara kami, Saudara Arifo alamat dari Manado yang selalu setia bersama-sama dengan kita mengikuti melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapatkan banyak berkat Tuhan dari bagian yang sudah kita capai, pemahamannya yang sangat luas dari Efesus pasal 1. Bapak Ibu Saudara sudah sampai episode ke-122, Saudara. Namun kita masih terus akan menggali, ya saudara-saudara, kedalaman dari firman Tuhan yang terdapat di perikop yang kedua dari Efesus pasal 1. Khususnya dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke 17, 18, 19 ini, saudara, bagaimana Rasul Paulus berdoa ya untuk satu tujuan yang sangat spesifik, ya, tujuan yang sangat khusus. Saudara terpanggil, ya, dan saya terpanggil, semua orang-orang percaya dipanggil, ya, untuk suatu tujuan yang khusus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak lagi menjalani kehidupan kita secara acak atau hanya berjalan begitu saja sesuai dengan berputarnya waktu, ya, tidak demikian kita lagi menjalani kehidupan kita, saudara-saudara, di hadapan Kristus. Tapi kita sudah sadar, ya, dengan kuat, ya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi menyadari dengan kuat, ya, bagaimana panggilan kita untuk kita mengerti. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Bukan bagi orang-orang berdosa, ya, tapi bagi orang-orang kudus. Karena itulah saudara dan saya harus dan sudah menyadari betul bahwa kita tidak mengatakan kita ini, status kehidupan rohani kita bukan orang berdosa lagi. Amin. Jadi saudara, ya, banyak orang bingung kalau kita saksikan dengan tegas bahwa saya bukan orang berdosa. Mereka berpikir bahwa kita ini, ya, adalah orang-orang yang sombong,
ya, orang-orang yang merasa tinggi hati, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tergantung pada pandangan ya, dari pemahaman pengertian seseorang itu terhadap keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau memandang dirinya hanya secara jasmani, secara lahiriah, secara daging di hadapan Tuhan, tentu saja ya semua manusia adalah orang berdosa, ya. Karena siapapun yang tinggal di dunia ini yang namanya manusia sudah pasti apa? Berdosa. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan hanya melihat keberadaan diri kita di hadapan Tuhan hanya secara jasmani, secara lahiriah, secara daging. Kita juga harus melihat realita, kenyataan bahwa diri kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Bahwa saudara dan saya sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ya, bahwa ketika kita percaya, kita sudah memperoleh meterai Roh Kudus. Itu yang menjadi dasar kesadaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tergantung pada bagaimana setiap orang memandang keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang mendasarkan kita menjadi nyata di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita merasa bahwa hidup kita akan menjadi terang bercahaya, menjadi sangat nyata karena apa yang terlihat di depan mata? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak akan memadai. Ya, itu tidak akan mempunyai dasar yang akurat, ya, yang kuat untuk menyatakan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak berusaha untuk mendasarkan pemikiran kita bahwa eksistensi diri kita, keberadaan diri kita adalah dari hal-hal yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, atau yang kita karyakan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, itu tidak terlalu tertarik bagi dunia, ya. Seberapa hebat pun usaha saudara untuk memperbaiki diri, ya, berdasarkan imajinasi kita sendiri, itu akan tetap sama seperti dunia, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dunia sudah berlari secepat kilat, ya, melebihi daripada apa yang kita pikirkan mengenai penampilan secara duniawi. Mereka juaranya, bukan saudara dan saya. Ya, jadi jangan salah pilih, ya, dalam perlombaan iman ini, saudara-saudaraku. Saudara tidak boleh salah memilih cara untuk berhasil. Amin. Nah, inilah saudara-saudaraku yang didoakan oleh Rasul Paulus dengan sangat kuat, ya, saudara-saudara dan saya. Ya, melihat dari firman ini sebuah model doa yang sangat akurat, yang sangat spesifik, yang bersumber dari hikmat Tuhan yang sorgawi untuk melihat realitas diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi, melihat, memandang realitas keberadaan eksistensi daripada diri saudara dan saya sebagai manusia baru di hadapan Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah sampai kepada kita, ya, saudara-saudaraku yang sudah kita terima, maka saudara dan saya saat ini sudah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera sorgawi, sehingga saudara-saudara, ya, doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan untuk jemaat kudusnya Tuhan di Efesus ini, ya, saudara, jemaat kudusnya Tuhan di Efesus, di kota Efesus pada saat itu menjadi sangat relevan dengan kita saat ini. Amin.
karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus juga. Ya, kita adalah orang-orang percaya. Ya, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah menerima kasih karunia penebusan segala dosa dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka saudara dan saya mendapat bagian, ya, pengambil bagian, ya, di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Sehingga saudara-saudara, sekarang kita memandang keberadaan diri kita di hadapan Allah menjadikan, dikatakan tadi, aku berdoa supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Amin. Saudara-saudara, mata hati kita terang berkaitan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, berkaitan dengan pikiran kita yang dicerahkan. Amin. Hati kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Perasaan-perasaan kita yang terkendali, terkontrol oleh pemikiran yang stabil sesuai dengan pengharapan, dikatakan di sini. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah calling, ya, ada sebuah panggilan yang spesifik, yang istimewa bagi saudara dan saya untuk memperhadapkan diri kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru dalam suatu panggilan, ya, progres kehidupan di dalam tubuh Kristus sebagai manusia baru. Saudara dan saya, ya, didoakan dan mendoakan semua saudara-saudara seiman orang-orang kudusnya Tuhan dimanapun berada, supaya bersama-sama mempunyai kesadaran yang kuat. Amin. Mempunyai kesadaran yang kuat, keinginan yang sangat kuat. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, keinginan yang sangat kuat agar kita mengerti, dikatakan tadi, saudara-saudara, ya, panggilan pengharapan kita yang terkandung dalam panggilan kudusnya Tuhan, yaitu betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah cara, ada sebuah metode yang sangat spesifik, yang sangat istimewa, yang diarahkan kepada tercapainya peningkatan pengertian, ya, di dalam diri saudara dan saya, di dalam persekutuan kita tentang panggilan kehidupan kita bersama di dalam persekutuan yang kudus, agar kita memahami realita daripada pribadi Yesus Kristus yang sorgawi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan suatu rahasia yang terbesar yang pernah Tuhan nyatakan, Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini melalui firman wahyu rahasianya. Amin. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hadir di dunia ini, ya, sekitar 2000 tahun lebih yang lalu, ya, bisa kita sebut 2000 tahun lebih kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, ya. Karena kelahiran Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, itu oleh para ahli meyakini adalah tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kita bisa menyebutnya sekarang sudah lebih dari 2000 tahun. Tapi kalau kita menghitung dari kematiannya, belum sampai 2000 tahun, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita melihat dari pengenalan akan Yesus Kristus secara lahiriah, secara jasmani, ya, secara daging, maka saudara-saudara dan saya memahami dan mengerti tentang Yesus Kristus dengan perkara-perkara duniawi yang sempurna yang dinyatakan di dalam dirinya, ya, bagaimana Yesus Kristus tidak bercacat, tidak melakukan dosa, dan tidak melakukan kesalahan apapun, terlihat dari dalam diri Yesus Kristus melalui, ya, hal-hal yang dilakukannya secara nyata
secara kasat mata dalam pandangan ya mata jasmani. Ketika Yesus melangkah, ketika Yesus berbicara, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus Kristus mengadakan berbagai mujizat-mujizat, berbagai tanda-tanda keheranan, saudara dan saya bisa memahami dirinya, memahami pribadi Yesus Kristus melalui apa yang terlihat secara kasat mata yang dilakukan, yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, melalui penyembuhan ya dan berbagai hal mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, ya kita bisa mengenal Yesus Kristus sebagai pribadi yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, namun pada saat ini, saudara, ya ada satu program atau rencana Allah bagi saudara dan saya saat ini untuk mengenal Yesus Kristus bukan secara lahiriah lagi, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan secara jasmani lagi. Jadi kita tidak ingin menampilkan kehidupan kita sebagai tanda untuk mengenal Yesus Kristus secara lahiriah, secara jasmani. Saudara tidak akan menemukan itu, Bapak Ibu Saudara, karena itu bukan panggilan. Itu bukan model ya panggilan Tuhan saat ini untuk mengenal Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus kerjakan saat ini adalah untuk membentuk kehidupan manusia sebagai manusia baru, amin. Ya, untuk memanggil semua orang untuk percaya kepada kasih karunia-Nya. Ya, saat ini adalah merupakan kehendak Allah untuk membentuk tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus, dan itu sangat berkaitan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Sangat berkaitan dengan perkara-perkara surgawi, hal-hal yang sifatnya rohania, yang merupakan inti dari kemanusiaan kita, ya saudara-saudara. Dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sasaran daripada panggilan pengenalan akan Kristus saat ini adalah pembaharuan akal budi. Amin. Pembaharuan pikiran kita adalah yang menjadi sasaran target daripada kehendak Allah saat ini untuk memperbaharui hati dan pikiran kita sebagai bagian daripada spiritualitas kita, ya, sebagai inti daripada kemanusiaan manusia yang telah diciptakan baru dalam Kristus. Itulah diri kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat Paulus mengatakan bahwa supaya mata hati kita menjadi terang, ya, saudaraku, dengan timbulnya pengertian dari apa yang harus diharapkan seperti apa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini saudaraku tidak bisa hanya dipahami hanya dengan numpang-numpang lewat begitu saja. Bapak Ibu Saudaraku, hanya sekilas-sekilas memahami firman Tuhan tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara ditemukan, ya. Ini adalah merupakan suatu proses di mana ketaatan yang sangat ketat sekali, disiplin rohani yang sangat begitu padat atau akurat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sangat solid, ya. Jadi bukan hanya terbawa oleh perasaan bahwa kita merasa Tuhan itu sangat dekat dengan diri kita karena apa yang kita inginkan berhasil semua dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bukan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, hanya percaya karena melihat dan tidak percaya kalau tidak melihat. Saudara, kebalikannya. Sekarang saudaraku, Paulus mengatakan kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena apa? Percaya. Artinya kehidupan kita di dalam Kristus Yesus itu digerakkan oleh sebuah sistem kepercayaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, digerakkan oleh sebuah penyerahan diri oleh karena keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Amin.
walaupun kita belum melihat, tetapi kita percaya. Dan itulah membuat saudara dan saya menjadi sangat akurat di dalam mengiring Tuhan di dalam pelayanan kita. Jadi tidak kita, saudara-saudara, bergantung pada imajinasi atau hayalan ya daripada pikiran kita yang sangat mudah disusupi oleh keinginan-keinginan yang lama, keinginan manusia lama, keinginan daging, lalu kita membenarkan diri ya supaya kita seolah-olah sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus mencapai pengertian-pengertian yang benar tentang rahasia Kristus ya akan dibuktikan dari bagaimana saudara bisa menolong orang lain mengerti ya firman-Nya, amin. Mengerti akan kasih karunia-Nya. Ya, saudara harus terpanggil untuk bisa menolong banyak orang untuk mengerti bagaimana saat ini Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna ya untuk menolong setiap orang, mengangkat setiap orang dari lumpur dosa ya, dari kehidupan, dari kegelapan dunia ini untuk masuk kepada terang Kristus, supaya ya saudara-saudara dan saya bisa menjelaskan bagian-bagian yang dikatakan telah ditentukan ya, bagian kebersamaan kita, warisan kita bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, bagaimana itu bisa kita jelaskan kepada semua orang, amin. Ya, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mengisi jadwal pemberitaan firman, ya tidak terlalu memperdulikan pengertian orang yang mendengar. Yang penting ya mengisi jadwal khotbah, yang penting ya buka Alkitab, dan yang penting menyampaikan apa saja yang dianggapnya sudah benar, tapi tidak memperdulikan pengertian orang yang mendengarnya. Saudara dan saya harus peduli dengan pengertian orang lain, amin. Bukan hanya sekedar kita Bapak Ibu Saudaraku terpanggil hanya untuk menyampaikan firman Tuhan ya, lalu membiarkan begitu saja orang yang mendengarnya, entahkah mereka mengerti atau tidak ya. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus terus belajar ya, supaya kecakapan-kecakapan rohani yang Tuhan sediakan sebagai warisan yang sangat berharga untuk saudara dan saya bisa mencerahkan, amin, mencerahkan pemikiran orang lain tentang kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa ini adalah merupakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, agar apa saudara-saudaraku, agar banyak orang dapat dibawa untuk mengerti seperti apa saat ini pengenalan akan Kristus Yesus yang sorgawi. Saudara dan saya tidak lagi hanya ikut-ikutan, hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang boleh dikatakan ya sesuatu yang sudah basi, diulang-ulang, tapi tidak masuk pada pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana pengenalan Kristus yang sorgawi saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam Efesus pasalnya yang keempat ya. Saudara, Efesus pasalnya yang keempat. Kalau kita bertanya Bapak Ibu Saudaraku ya, memangnya kalau orang tidak mengerti rahasia Kristus yang sorgawi saat ini, apa buruknya Bapak Ibu Saudara? Ya, apa resiko buruknya ya orang-orang yang tidak membuka hatinya, yang tidak menyediakan waktunya, yang tidak peduli ya, yang cuek Bapak Ibu Saudaraku terhadap firman Tuhan saat ini? Apa buruknya Bapak Ibu Saudaraku ya? Kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di Efesus pasalnya yang keempat ya, ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Inilah yang terjadi saudara-saudara kepada orang-orang yang tidak membuka dirinya untuk memahami rahasia Kristus
yang tidak membuka dirinya untuk hatinya dicerahkan, diterangi ya oleh firman kasih karunia Tuhan, firman kebenaran, rahasia Kristus, kekudusannya yang sempurna yang dinyatakan melalui wahyu rahasianya yang ada pada kita, yaitu Alkitab yang kita pegang setiap hari sebagai tuntunan kehidupan kita. Mereka yang tidak bersedia untuk datang kepada pembaharuan akal budi, akal pikiran, maka inilah yang terjadi, dikatakan di ayatnya yang ke-17 ya. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pikiran itu abstrak, ya saudaraku, ya, tetapi kalau kita bercermin kepada firman Tuhan, pikiran itu menjadi nyata. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saudaraku, kita hanya bisa mengetahui, kita hanya bisa memperkirakan, ya, apakah sesuatu ide-ide atau gagasan-gagasan manusia itu adalah benar di hadapan Tuhan atau tidak benar. Saudara-saudaraku, itu hanya bisa diteropong ya dari kebenaran firman Tuhan. Dengan cara kita berpikir sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, akan ikut juga terbawa menjadi sia-sia ya. Nah, saudaraku, karena itu dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan terang tapi gelap pengertiannya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, setiap orang yang tidak bercermin kepada kebenaran kasih karunia Allah, saudaraku, itu akan berakhir pada suatu keadaan di mana dikatakan di situ pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mau menghindarkan kita, menjauhkan kita dari kebodohan rohani, kebodohan yang tidak mempunyai ketaatan kepada Tuhan, ya, tidak mempunyai sifat untuk menundukkan diri di hadapan Kristus. Saudara-saudara, itu ada potretnya pada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Kristus dengan benar. Dan saudara-saudaraku, oleh karena itu Allah mau supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas secara rohani. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak ikut tercemar dengan polusi daripada pengertian-pengertian yang seolah-olah bagus, pengertian-pengertian yang sepertinya cakap, terampil, dan luar biasa mengagumkan. Tapi di balik semuanya itu, saudara-saudaraku, kalau saudara bisa memahami rahasia panggilan Kristus, saudara akan hanya mengagumi Yesus Kristus melebihi dari siapapun di dunia ini. Amin. Saudara tidak akan terjebak dengan pesona daripada manusia. Saudara tidak akan terjebak di dalam penampilan-penampilan, perkataan-perkataan, dan kecakapan-kecakapan yang manusia tampilkan di dunia ini. Ya, saudaraku, tapi saudara akan selalu mengagungkan pribadi daripada Yesus Kristus yang penuh kemuliaan, dan saudara dan saya mengambil bagian di dalam ya kemuliaan yang tadi sudah disampaikan, bagian bersama kita dengan Kristus. Kita melekat kepada apa yang ada pada diri Kristus yang merupakan masa depan bagi saudara dan saya yang penuh kemuliaan, yang membawa kita kepada kesetiaan kepadanya tanpa ya halangi oleh apapun ya yang datang pada pandangan-pandangan kita ya selama kita ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita fokus kepada
suatu panggilan yang mencerahkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat penting. Sehingga saudara-saudara dan saya tidak akan ragu-ragu lagi menghadapi perkara-perkara di dalam kehidupan ini. Kita tahu kita bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan yang mencukupkan kita. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sehingga dikatakan di ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Wow, Bapak Ibu Saudara, itu sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang digiring oleh dunia masuk kepada keadaan yang sangat mengerikan tersebut. Saudara dan saya harus selalu bersedia untuk diketuk oleh firman Tuhan kesadaran kita, saudara, dan diperkembangkan terus, saudaraku, mengikuti pola-pola daripada kekudusan Kristus, mengikuti daripada pola-pola pikiran yang surgawi, ya, supaya saudara terus diperbaharui di dalam kemanusiaan yang baru, ya, ciptaan baru, saudara-saudara, yang terus diperkembangkan oleh Tuhan, dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar di dalam kesempurnaan refleksi daripada pengertian-pengertian yang benar yang saudara peroleh, yang saudara dapatkan dari firman Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya untuk menjadi pertama-tama damai sejahtera dan sukacita kita dan orang-orang yang di sekitar kita, dan juga untuk kita bisa mendelivery, ya, bisa kita menyalurkan, karena saudara dan saya adalah penyelenggara daripada kasih karunia Allah untuk menolong banyak orang agar mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan surgawi, panggilan untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah membebaskan setiap orang yang percaya dari segala dosa dan dari segala kesalahan, sehingga menjadi ciptaan baru dan hidup menjalani kehendak Allah sesuai dengan panggilan yang surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang dunia tidak menyukai panggilan surgawi ini. Mereka hanya lebih cenderung ingin mendengar, telinga mereka akan lebih terbuka kepada hal-hal berita-berita yang bersifat duniawi, karena kedagingan itu memang menuntut untuk dipuaskan setiap hari. Tapi saudara dan saya, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar untuk menundukkan, merendahkan hati kita di hadapan Allah seperti Kristus yang merendahkan hatinya di hadapan Allah. Dan kita mengatakan bahwa kita hanya membutuhkan, ya, sentuhan dan juga pembaharuan, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya, mengawali pekan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Biarlah kekuatan yang daripada Kristus Yesus, biarlah kekuatan firman-Nya terus menegaskan kepada saudara dan saya, supaya keyakinan kita terus diteguhkan oleh Tuhan, bahwa saudara dan saya terus diberikan satu keluasan dan keleluasaan untuk memahami segala kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan, dan di mana saudara dan saya terpanggil untuk menyaksikan kebenaran ini kepada banyak orang. Dan biarlah Tuhan memberikan kemampuan, keterampilan, dan kecakapan berbagai macam hal. Ya, Tuhan jadikan saudara dan saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh sangat terberkati ya Tuhan Yesus, karena Engkau memanggil supaya kami semua menegaskan di dalam komitmen kami masing-masing, supaya kami semua menjadi orang-orang yang konsisten dengan panggilan surgawi, panggilan Kristus bagi kami semua, untuk menjadikan mata hati kami terang, melihat betapa luasnya, betapa jauh, dan betapa dalamnya segala kebaikan Tuhan, dan
panggilan kami untuk memasuki suatu ruang lingkup kehidupan yang tidak terbatas dan mengerti bagaimana Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna. Dan dengan kasih karunia-Mu Engkau selalu mencukupkan kami semua, sehingga di dalam hati dan pikiran kami selalu tercipta kerinduan untuk mengucap syukur senantiasa atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, dan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua orang-orang kudus-Mu dimanapun berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami terus ya Bapa dipenuhi dengan kesetiaan, oleh karena kami percaya kasih karunia-Mu selalu mencukupkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya saudara-saudaraku yang sangat diberkati Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam kudus.